Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, yang kami hormati, yang kami takdimi, dosen kami Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Sosial Peradaban Islam. Teman-teman seperjuangan pasca sarjana Pendidikan Agama Islam SETAI Ibnu Sina Kota Batam, serta seluruh pemirsa yang budiman dimanapun berada yang kami hormati. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan sebuah materi tentang sejarah sosial peradaban Islam yang berjudul Sejarah Islam di Spanyol. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sosial Peradaban Islam. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita ketahui bersama bahwasannya Islam pernah ada dan berkuasa di Spanyol atau Andalusia. Ya, saat ini kita mengenalnya dengan nama Spanyol. Itu dimulai pada abad ke-7, kemudian memasuki masa-masa kejayaan dan masa-masa keemasannya di abad ke-8 sampai dengan ke-10. Kemudian juga muncul tanda-tanda keruntuhan Islam di Spanyol, itu mulai dari abad 11 sampai dengan abad ke-15. Artinya Islam pernah ada dan berkuasa di Spanyol dari abad 7 sampai dengan abad 15, kurang lebih selama 800 tahun. Maka kami akan membahas mengenai hal ini ya, dari awalnya masuk Islam, kemudian masa-masa kejayaan, kemudian masa-masa keruntuhan Islam di Spanyol, kemudian juga peninggalan Islam di Spanyol yang ada sampai dengan saat ini, kemudian hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, perlu kita ketahui bersama, pada abad ke-7 Masehi ya, wilayah Spanyol saat ini itu merupakan bagian dari kerajaan Visigot. Kerajaan Visigot ini kerajaan yang mulai melemah kekuasaannya karena berbagai masalah yang ada di dalamnya, seperti perebutan kekuasaan di internal kerajaan. Kemudian kondisi inilah kemudian yang membuat peluang bagi kekuasaan Islam yang saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Bani Umayyah untuk ekspansi dan memperluas kekuasaan Islam di Eropa. Kemudian hal ini dimulai dari perintah dari gubernur Afrika Utara ya, yang bernama Musa bin Nusair dari Afrika Utara, yang memimpin jenderal besarnya yang bernama Tariq bin Ziyad untuk menyeberang nah, karena dari Maroko, dari Afrika Utara itu menyeberang ke Eropa itu hanya dibatasi oleh Laut Mediterania. Kemudian setelah Tariq bin Ziyad ini menyeberang pada tahun 711 Masehi, itu membawa pasukan sebanyak sekitar 7.000 pasukan muslim.
Sementara kerajaan yang berkuasa pada saat itu, yakni kerajaan Visigoth, itu sudah siap menghadapi kedatangan pasukan muslimin, ya, dengan mempersiapkan sebanyak 100.000 pasukan, ya. Namun karena berbagai hal dan strategi penaklukan yang dikuasai oleh Jenderal Tariq bin Ziyad ini, ya, akhirnya hanya dengan 7.000 pasukan itu mampu mengalahkan 100.000 pasukan, dan raja pada saat itu mati terbunuh, yakni Raja Roderick. Setelah kemenangan itu, pasukan Islam melanjutkan ekspansi ke kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Sevilla. Musa bin Nusair kemudian mendengar kemenangan itu, datang menyusul ke Spanyol dengan membawa 18.000 pasukan untuk mengokohkan kekuasaannya di Eropa atau di Spanyol. Kemudian setelah masuknya Islam di Spanyol, masa-masa kejayaan itu terjadi pada masa Abdurrahman III, yaitu pada tahun 912 sampai dengan 961, yang memproklamirkan diri menjadi Khalifah Cordoba. Setelah adanya kekhalifahan di Andalusia, maka banyak kemajuan yang terjadi di berbagai bidang. Di ilmu pengetahuan itu banyak sekali muncul ilmuwan-ilmuwan, ya, seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Majah. Kemudian di bidang kedokteran ada Zahrawi yang menulis ensiklopedia medis At-Tasrif yang menjadi rujukan ilmu kesehatan di Eropa. Kemudian di bidang filsafat juga ada Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan yang lain-lainnya yang menjadi jembatan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat atau filsafat Yunani. Kemudian juga banyak terjadi kemajuan di bidang pembangunan dan arsitektur, di mana dibangun Masjid Cordoba yang sampai saat ini kita juga masih melihat kemegahannya. Kemudian ada Istana Alhambra, kemudian ada juga yang disebut dengan Madinat Az-Zahra. Kemudian di bidang ekonomi juga pada saat itu banyak kemajuan, ya, sistem irigasi yang maju, pertanian makmur, perdagangan berkembang ke seluruh Mediterania. Jadi pada saat itu Andalusia merupakan model, ya, kota percontohan di Eropa pada saat itu, di mana pada saat itu Andalusia adalah satu-satunya kota termaju di Eropa, di mana pada saat itu lampu-lampu jalan di Eropa itu di Andalusia sudah terpasang, ya. Pertama sekali pemasangan lampu-lampu jalan itu di Andalusia, dan itu menjadi percontohan bagi daerah-daerah Eropa lainnya. Kemudian juga menjadi pusat pendidikan, di mana orang-orang pada saat itu ketika mereka mampu menuntut ilmu di Andalusia itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Hadirin para budiman dimanapun berada, kemudian setelah kita membahas masa kejayaan dan keemasan, tentu setelah itu memasuki abad ke-11 sampai dengan ke-15, itu merupakan masa-masa kemunduran Islam di Spanyol. Penyebabnya adalah perebutan kekuasaan, ya. Saat itu Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian adanya gerakan penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen, dimulai dengan penaklukan Toledo pada tahun 1085. Kemudian intervensi dari dinasti Almoravid dan Almohad. Meskipun sempat memperkuat Islam di Spanyol, intervensi mereka tidak menyatukan sepenuhnya.
Kemudian penyebab kemunduran yang lainnya adalah tekanan militer kerajaan Kastil, Aragon dan Leon yang makin kuat. Kejatuhan akhir kerajaan Granada sebagai benteng terakhir Islam di Spanyol jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 kepada Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella dari Kastil Aragon. Perjanjian Granada semula menjamin kebebasan beragama, namun dilanggar dengan adanya Inkuisisi Spanyol yang memaksa kaum muslimin dan Yahudi masuk Kristen atau diusir. Jadi pada saat itu ketika kerajaan Kristen kembali menguasai Andalusia, umat muslim di Andalusia diberikan 3 pilihan. Yang pertama, masuk Kristen. Yang kedua dibunuh, dan yang ketiga keluar dari tanah Andalusia. Makanya pada saat itu banyak orang-orang muslim, ilmuwan yang memilih untuk meninggalkan Andalusia atau Spanyol. Kemudian peninggalan Islam di Spanyol, yang pertama di bidang arsitek, itu ada Masjid Cordoba yang sangat terkenal. Kini sudah dirubah menjadi katedral ya. Kemudian ada Istana Alhambra yang menampilkan seni arsitek, kaligrafi dan taman air. Kemudian ada Giralda di Sevilla, menara masjid yang diubah menjadi menara gereja. Kemudian ilmu pengetahuan juga sangat maju. Kemudian dari bahasa dan budaya juga sampai saat ini masih terasa ya. Sistem irigasi dan pertanian, itu juga masih digunakan, warisan-warisan kejayaan Islam pada masa lalu yang masih dipergunakan sampai dengan saat ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut adalah peradaban Islam terbukti adaptif dan membawa kemajuan bagi masyarakat multikultural. Kemudian persatuan umat menjadi kunci kekuatan, sedangkan perpecahan menjadi sumber kehancuran. Ilmu pengetahuan Islam menjadi jembatan di Eropa, menunjukkan Islam tidak hanya fokus pada ibadah tetapi juga ilmu dan pembangunan. Kehidupan toleransi di masa kejayaan di mana Muslim, Yahudi, Kristen hidup berdampingan menjadi pelajaran penting dalam membangun perdamaian modern. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, itulah sedikit sejarah sosial peradaban Islam di Spanyol dari masuknya hingga masa-masa kejayaan, masa kemunduran, kemudian peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai dengan saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.